Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan saya Ilham Muklisin. Dan seperti biasa kita akan membahas tentang ilmu pertanian ya. Tema kita hari ini adalah cara simple mendeteksi defisiensi nitrogen, fosforus, kalium pada tanaman jagung. Dalam mendeteksi defisiensi ini biasanya bisa melalui uji tanah ya atau analisa bagian tanaman. Jadi diekstraksi dan kita bisa melihat unsur-unsur apa sih yang ternyata kekurangan di dalam tanaman tersebut. Dua cara itu tergolong repot ya istilahnya ya. Nah, ada cara yang simple. Cara ini pada dasarnya hanyalah analisa awal ya. Jadi kita untuk menduga seperti layaknya dokter ya. Ketika kita datang, dokter pasti ada diagnosa awal ya gitu ya. Tapi untuk lebih jelasnya pasti nanti ada namanya cek darah dan lain sebagainya. Nah, sama seperti itu ada cara simpel untuk mendeteksi si defisiensi nitrogen, fosforus atau kalium atau bahkan unsur-unsur lainnya pada tanaman jagung. Fokus hari ini hanya 3 unsur tersebut. Ya, kita mulai. Check it out. Sebelum kita ke lapangan, kita harus paham dulu ya, apa sih unsur mobile dan apa sih unsur immobile. Pertama-tama kita akan bahas unsur mobile ya. Mobile artinya bisa berpindah-pindah ya di dalam tanaman gitu. Apa saja sih Pak unsur mobile itu? Seperti di bagian bawah ini kita lihat ada nitrogen ya, ada fosforus, ada potasium atau yang sering disebut dengan kalium. Lalu ada klorin, ada magnesium dan molybdenum ya. Nah, NPK berarti masuk ke mobile ya. Oke. Secara naluri, tanaman itu akan memprioritaskan pertumbuhan pucuk dibandingkan bagian yang lebih tua. Oke. Sama seperti kamu dengan orang tua kamu. Misalkan kamu mempunyai adik kecil ya, yang masih bayi, masih balita, maka orang tua kamu akan cenderung lebih memperhatikan adik kamu dibandingkan kamu. Betul tidak? Nah, begitu juga dengan tanaman ya. Dia akan memprioritaskan pertumbuhan bagian yang masih muda. Di mana ya? Daerah pucuk ya, karena ini baru tumbuh ya. Dibandingkan dengan bagian yang lebih tua. Berarti yang di bawahnya ya. Berarti yang paling tua ada di paling bawah ya. Daun-daun yang bagian bawah ini, batang-batang bagian bawah ini. Ketika daerah pucuk ini mengalami defisiensi unsur yang mobile tadi, maka si tanaman tadi akan mengorbankan unsur hara yang ada di bagian bawah tanaman, daun-daun yang ada di bagian bawah tanaman ini, untuk diserap atau dikorbankan, dipindahkan ke bagian yang masih muda di pucuk ini. Sebagai akibatnya, daun-daun yang bagian bawah ini, yang daun-daun yang tua ini, dia akan mengalami kekurangan unsur hara yang mobile tadi. Sehingga nanti bisa dicirikan dengan perubahan warna yang tadinya hijau menjadi kekuningan, kecoklatan, bahkan dia sampai kering dan mati. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah kenapa cara ini bisa digunakan untuk mendeteksi kekurangan unsur hara atau defisiensi unsur hara untuk unsur mobile gitu. Paham ya? Sekarang kita akan membahas tentang unsur immobile. Berlawanan dengan unsur mobile, maka kalau mobile tadi dia mudah berpindah-pindah di dalam tanaman, maka dia unsur immobile ini sulit untuk berpindah-pindah di dalam tanaman. Apa saja sih Pak unsur immobile itu? Seperti tertera di bawah. Ada boron ya, ada kalsium, ada copper di sini, ada tembaga, ada Fe atau zat besi ya. Ada mangan di sini, ada sulfur, ada zinc di sini atau seng ya, dan ada nikel nih, unsur hara yang terakhir ditemukan sebagai unsur hara yang esensial. Sama seperti prinsip mobile tadi ya, tanaman itu akan memprioritaskan pertumbuhan pucuk dibandingkan daerah yang lebih tua ya. Untuk unsur immobile, karena dia sulit berpindah-pindah, maka si pucuk ketika dia baru tumbuh lalu membutuhkan unsur hara yang immobile, tetapi bila tanamannya tidak cukup ya atau defisiensi unsur immobile,
dia tidak bisa memindahkan unsur hara immobile yang ada di bagian yang lebih tua atau di bawahnya. Sehingga si daerah pucuk ini, daerah inilah yang akan mengalami gejala defisiensi seperti kayak perubahan warna ya dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita bisa mulai mengambil kesimpulan ya, kalau unsur mobile terjadi defisiensi, maka daerah yang bisa dilihat gejalanya itu adalah daerah bagian bawah ya. Sedangkan untuk unsur immobile ketika terjadi defisiensi, maka biasanya dia akan terlihat di daerah pucuk. Paham ya di sini ya? Nah, itu tadi mengenai unsur mobile dan immobile. Sekarang kita berlanjut kepada N, P, dan K-nya ya. Nah, dimulai dengan unsur nitrogen terlebih dahulu. Seperti kita ketahui tadi, unsur N merupakan unsur yang mobile. Jadi ketika terjadi defisiensi, maka gejalanya akan muncul di dedaunan bagian bawah ya. Seperti di gambar bagian kanan ini, daun-daun yang menguning itu terlihat di bagian bawah tanaman. Bisa kita lihat ya. Sedangkan dedaunan yang di bagian atas, ini dia masih tetap hijau karena dia disuplai dari dedaunan yang ada di bawahnya. Untuk daunnya sendiri, ketika terjadi defisiensi unsur N, dia akan dimulai dari ujung daun, lalu menyebar ke tulang daun hingga ke bawah. Apabila klorosis semakin parah, maka dia akan menyebar ke kanan dan ke kiri daun. Nah, dari sini kita tahu ya, bagaimana sih cara mendiagnosa defisiensi unsur N di tahap awal ya. Dari N, sekarang kita menuju ke unsur berikutnya, yaitu unsur fosfor. Berbeda dengan nitrogen, ketika terjadi defisiensi fosforus, maka kalau tadi nitrogen perubahan warnanya adalah berwarna kuning ya, maka defisiensi unsur fosforus itu dicirikan dengan warna keunguan ya, gelap keunguan. Seperti kita lihat di gambar ini, keunguan sebagai bentuk dari defisiensi unsur P akan dimulai dari ujung daunnya, sama seperti nitrogen tadi, dari ujung daun, lalu dia menyebar, tapi dia bukan menyebar ke tulang daunnya, melainkan menyebar ke daerah pinggir daun. Kita lihat ini ya, ungu-ungunya ini berada di daerah pinggiran daun jagungnya ya. Sama seperti nitrogen, karena dia si P ini adalah unsur yang mobile, maka ketika terjadi defisiensi, perubahan warna ungu ini terjadi di dedaunan bagian yang bawah ya. Defisiensi unsur P ini bisa terlihat bahkan di usia jagung yang masih muda ya. Seperti kita lihat di foto bagian kanan bawah ini adalah foto tanaman jagung yang mengalami defisiensi unsur P ya. Daunnya kalau kita lihat itu berwarna keunguan ya, gelap keunguan, tidak normal seperti ini ya. Sama halnya dengan tanaman lain, ini ada foto daun alfalfa ya. Kita bisa bandingkan, yang kanan ini adalah daun alfalfa yang normal ya, sedangkan daun yang sebelah kiri ini adalah daun alfalfa yang defisiensi unsur P. Jadi dari ukurannya saja sudah berbeda ya, ini lebih besar sedangkan ini lebih kecil ya. Dan yang mengalami defisiensi P ini dia warnanya keunguan atau agak gelap ya, kira-kira seperti itu. Jadi defisiensi P dicirikan dengan apa? Warna ungu di daun yang berada di area bawah. Sekarang kita lanjut ke unsur berikutnya. Akan masuk ke unsur berikutnya, yaitu potasium atau kalium ya. Defisiensi potasium
itu gejalanya mirip dengan defisiensi unsur nitrogen. Pertama, warna gejalanya itu adalah kekuningan. Bedanya dengan defisiensi unsur nitrogen, kalau nitrogen tadi perubahan warnanya itu menyebar dari ujung sampai ke tulang daunnya ya, di tengah ini, maka untuk defisiensi potasium atau kalium ini, dia akan menyebar dari ujung, lalu sama dengan potasium, dia menyerang daerah pinggir daun. Ya, seperti kita lihat ya di gambar ini ya. Ketika terjadi defisiensi K, maka perubahan warna kuning mulai dari ujung daun lalu menyebar ke sisi-sisi atau pinggiran daun. Karena K juga bersifat mobile, ketika terjadi defisiensi, dia akan muncul di daerah dedaunan yang bagian bawah. Nah, tadi itu kita sudah belajar bagaimana sih cara simpel mendeteksi defisiensi N, P, dan K secara sederhana ya di lapangan. Tapi penting sekali untuk memperhatikan beberapa poin ya. Pertama, banyak gejala defisiensi itu mirip ya secara visual. Bisa saja kita mengiranya defisiensi unsur nitrogen, ternyata unsur lainnya. Lalu beberapa defisiensi bisa bersamaan terjadi di satu tanaman. Bisa kombinasi, misalkan ya terjadi kombinasi defisiensi nitrogen dengan kalium. Lalu tanaman yang berbeda spesies atau kultivar, berbeda varietas ya, itu bisa berbeda tingkatan terpapar defisiensinya karena kebutuhan unsur hara tertentu bagi spesies atau kultivar tertentu itu bisa berbeda-beda ya. Kebutuhan nutrisi N di tanaman jagung akan berbeda dengan kebutuhan tanaman padi, misalnya seperti itu. Keliru dalam observasi, bisa saja ya kita mengiranya defisiensi unsur nitrogen, ternyata dia akibat serangan penyakit, cekaman air, dan lain sebagainya. Jadi kita harus jeli. Nah, ada lagi namanya hidden hunger di situ ya. Untuk unsur kalium itu biasanya terlihat di tanaman yang sudah dewasa ya. Bisa saja ketika tanaman jagung yang kekurangan unsur kalium itu masih muda, gejala defisiensinya tuh bisa saja belum terlihat gitu, tapi sudah terjadi di dalam tanamannya. Ketika dia sudah tua baru mulai terlihat. Nah, istilah tersebut disebutnya hidden hunger. Lalu poin berikutnya, gejala defisiensi di teori bisa saja berbeda dengan di lapangan. Hal ini sering kali terjadi ya. Dan perlu dilakukan uji lebih lanjut ya untuk memastikan apa benar itu benar-benar defisiensi atau tidak gitu kan. Melakukan uji sederhana yang tadi itu bukan berarti itu 100% akurat ya. Untuk bisa lebih pasti kita perlu melakukan yang namanya uji lebih lanjut ya. Bisa berupa uji tanahnya gitu ya, atau analisa di tanamannya. Kira-kira seperti itu. Oke, paham ya? Semoga yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan silakan dilayangkan di kolom komentar ya. Oke, bye-bye.